Halo teman-teman, apa kabar? Wah, akhirnya aku bisa rekaman lagi setelah gagal ya untuk merekam sebelum-sebelumnya karena ada masalah teknis, yaitu kayak aku nggak bisa ngerekam suara aku sendiri. Jadi kayak walaupun udah record tapi suaranya nggak ada ketika di play. Dan aku sempat ragu, berhubungan ya sama judulnya ya. Aku sempat ragu aku bisa ngatasin masalah ini gitu. Ya, itu juga sih yang bikin aku terhenti untuk mencoba lagi karena udah coba tapi gagal. Jadi ya pesimis. Begitulah self doubt ya teman-teman. Begitulah keraguan. Efeknya luar biasa, bisa bikin kita berhenti ngelakuin sesuatu yang kita suka. Nah, karena ini bertepatan sama hari kesehatan mental sedunia, jadi mungkin ini aku upload nggak jauh dari tanggal 10 Oktober ya. Oke. Nah, mari kita lanjut dulu yuk ke slide selanjutnya. Cakep. Ya ampun. Bentar, ini mengapa seperti ini? Gini kah? Gini kah? Ya udahlah ya gitu. Jadi ada 3 hal yang akan aku bahas di sini. Pertama, pengertian dari keraguan diri itu sendiri. Kedua, bentuk dan penyebab dari keraguan diri. Terakhir, bagaimana cara kita menavigasi atau mengatur keraguan diri yang kita punya. Kita mulai yuk dari yang pertama, pengertian itu sendiri ya. Nah, di sini aku sengaja pakai kata kunci, bukan kayak yang seperti biasanya, kayak misalnya self doubt adalah. Di sini kita mau bahas beberapa kata ya, kumpulan kata-kata yang sering ada kaitannya sama keraguan diri. Yang pertama itu adalah hesitation. Kayak kita itu ragu, bimbang, kayak maju nggak ya. Nah itu hesitate. Terus yang kedua nervous. Kalau kita udah mulai ragu akan sesuatu, kita khawatir gitu ya, deg-degan, kepikiran tentang sesuatu itu. Yang ketiga anxious, itu berhubungan sama nervous ya, kayak cemas, harap-harap cemas. Terus yang keempat doubt itu ya kata ragu itu sendiri ya. Disbelief itu artinya kayak ketidakpercayaan, kayak kita nggak percaya sesuatu tuh ada, kita nggak percaya sesuatu tuh mungkin, kita nggak percaya sesuatu tuh bisa. Nah, disbelief. Uncertain tuh kayak nggak yakin, nggak pasti, kita nggak tahu. Scared, kalau kita udah ngerasa ragu akan sesuatu, apalagi itu tentang diri kita sendiri, kita takut akan salah pilihan, takut akan bikin kesalahan, takut gagal. Confused, nah ini juga nih, bingung. Kalau kita lagi punya keraguan diri, kita banyak yang dipikirin, jadi ya itu, bingung sendiri. Discredit, nah ini nih kata yang aku taruh, karena kalau kita lagi meragukan diri sendiri teman-teman, sebenarnya kita sedang discrediting ourselves, underestimate atau merendahkan diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita tuh nggak mampu. Bayangin guys, didiskredit sama diri sendiri. No. Nah, terus yang di samping kanan ya, tadi kan itu yang coklat, ini yang di warna pink tuh. Jadi self doubt itu kadang muncul kalau kita sedang dihadapi dengan hal kayak misalnya hubungannya nilai yang kita pegang. Kalau misalnya ada sesuatu bertentangan, berseberangan, tidak sesuai dengan nilai yang kita pegang, itu bisa ragu tuh kita. Terus sama kompetensi itu skill, bakat, apalagi ya, pokoknya ya apa yang bisa kita lakukan. Nah itu kompetensi. Worth, tadi kan kalau value itu adalah nilai diri, worth itu adalah kayak kita layak gak sih,
layak nggak sih kita perjuangin? Layak nggak sih untuk dilakuin? Layak nggak sih untuk disimpan? Layak nggak sih untuk dilepaskan? Nah, judgment itu kayak kita meragukan penilaian kita sendiri terhadap sesuatu. Ini judgment tuh kayak menghakimi loh guys. Ya, kita judge-nya. Bayangin kalau hakim bingung. Gimana tuh cara memberi keputusan ya? Nah itu, makanya keputusan itu adalah decision, ya, keputusan. Tentang apa? Pertemanan bisa, tentang keluarga bisa, hubungan sama pasangan bisa, hubungan sama diri sendiri juga bisa. No. Jadi banyak ya, banyak. Lanjut, ini kita ke berbagai macam bentuk self-doubt. Bentar, ini kenapa tidak terlihat? Mohon maaf. Nah, maaf. Ya, begitulah ya. Bentar. Gak bagus. Gini kah? Segini kah? Oke, naik. Dah, cilup. Ba. Gak jelas banget, ya ampun, mohon maaf. I'm just really happy I can record again. Nah, ini bentuk-bentuknya ada 4. Self handicapping dulu deh ya. Kalian tau gak sih handicapping itu apa artinya? Ya, betul. Ya, apapun jawaban kalian aku iyain aja. Nah, handicapping itu adalah artinya mencacatkan diri. Maksudnya apa tuh? Jadi, orang tuh suka sengaja menempatkan diri mereka sendiri dalam situasi di mana mereka itu cenderung gagal. Jadi kayak kalian menutupi atau kayak mencegah diri kalian tuh untuk bisa melakukan sesuatu. Kalian sengaja gagal, ya. Kalian sengaja menimbulkan sesuatu yang bikin kalian tuh nggak bisa. Karena kalian merusak kinerja kalian sendiri, bahwa akhirnya ya udahlah ngalah aja, ya udahlah mundur aja, ya udahlah ngapain juga sih. Nah itu self handicapping. Contoh klasik dari ini self handicapping adalah pas ujian. Ya udahlah yang penting lulus. Ya udahlah yang penting KKM. Ya udahlah yang penting selesai nih tugas, mau isinya kayak gimana kek ya. Ya udahlah. I mean, I'm not going to lie. Sometimes this is what I felt. Yaitu kalau kalian perfeksionis, susah untuk self handicapping. Nah, ini ada hubungannya nanti nih sama yang kedua ya. Jadi kalau kalian tipe yang serba harus bisa dulu, self handicapping tuh not an option. Tapi bagi kalian yang kayak mungkin jiwanya santuy, kalian carefree, tapi di lain sisi juga kalian ingin menutupi rasa panik gitu, makanya kalian nyerah, kalah sebelum perang. Terus ini yang kedua, overachievement. Nah ini jujur Etana sendiri suka ngalamin. Jadi overachieving itu adalah mereka yang punya prestasi berlebihan. Semuanya tuh harus sempurna. Pokoknya nggak ada itu imperfection. Padahal imperfection itu selalu ada ya. Ketidaksempurnaan itu selalu ada. Dan kalah, gagal, jadi nomor 2, jadi di belakang, ketinggalan, itu normal. Tapi bagi orang yang overachieving gitu ya, mereka benar-benar melihat gagal tuh sebagai sesuatu hal yang memalukan banget. Jadi ini tuh mereka menutupi self-doubt-nya mereka dengan cara nge-push atau kayak ngedorong diri mereka terlalu kuat, terlalu keras. Itu juga gak baik sih untuk kesehatan mental. Bayangin, tekanan yang kamu dapat itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Itu gak enak kan guys. Jadi how do you stop yourself from getting hurt from yourself? No. Reward gak tuh? Oke, ini yang ketiga, imposter phenomenon atau imposter syndrome. Mungkin kalian pernah dengar istilah itu. Yaitu perasaan bahwa kalau kalian sukses,
itu bukan cerminan akurat dari kerja keras kalian. Tapi kalau kalian misalnya berhasil, kalian dapat nilai bagus, kalian mencapai sesuatu, kalian tuh percaya itu tuh cuma beruntung aja, cuma kebetulan. Ya namanya juga nyoba-nyoba, ya nggak, kalian tuh kayak apa ya, imposter itu mengatakan kalau kalian tuh nggak mungkin bisa sukses karena emang beneran kalian layak untuk sukses. Mengkerdilkan diri, nah itu tuh itu istilah yang mungkin bisa sesuai sama imposter syndrome atau imposter phenomenon ini. Jadi kalau kalian ini ngerasa dipuja-puja orang, kalian gak percaya pujiannya tuh bener. Misalnya ada yang bilang, wah kamu berbakat ya, wah kamu pasti usahanya kamu kerja keras banget nih. Enggak, biasa aja tuh, enggak deh, kayaknya aku enggak segitunya deh. Imposter. Menipu diri sendiri. Oke, yang terakhir, other enhancement. Kalau ini sih sederhananya kayak gini. Kalau misalnya kalian melihat ada orang lain unggul dari diri kalian, kalian menganggap orang lain itu unggul karena misalnya punya kenalan, punya keturunan gitu ya. Misalnya kalian tuh interview kerja, terus yang diterima adalah yang kelihatannya adalah yang cantik atau ganteng, terus kalian menyalahkan, tuh kan mereka diterima gara-gara tampilan, gua mah apa atuh. Nah itu self doubt. Kalian tuh seakan-akan menganggap orang tuh berhasil, orang tuh bisa karena ya pasti ada efek lain gitu, padahal kalian punya kesempatan yang sama dengan mereka, cuma kadang ada perasaan untuk menuduh sesuatu ke orang lain. Nah, hal ini itu bikin orang tuh mengabaikan kekurangan mereka sendiri untuk melindungi ego. Hasilnya, ya orang-orang yang dikit-dikit nuduh gini mah gak akan membaik. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini penyebab-penyebab dari keraguan diri. Wait a second. Nah, jadi teman-teman, ini tuh sebenarnya penyebabnya ada lebih dari 5, tapi aku ambil aja deh segini ya. Yang pertama itu adalah kesalahan atau kegagalan di masa lalu. Ya, Etana ngerti banget rasanya selalu kalah gitu misalnya, atau sering kalah ya. Sering gagal, sering ngerasa belum jadi pemenang, ngerasa gak pernah cukup, buat kesalahan yang sama mulu. Nah ini sebenarnya gak apa-apa untuk menjadikan sesuatu itu pelajaran. Walaupun ada nih ya mixed opinion, emang kita harus ngeliat ke belakang atau kita gak usah ngeliat ke belakang nih? Ya ngintip aja ke belakang buat ingat-ingat akan kesalahan yang di masa lalu. Hal apa yang bisa dipetik gak apa-apa. Tapi kalau kita nengok ke belakang terus, nah itu tuh yang bisa bikin kita ragu sama diri kita sendiri. Karena kita sedang ada di posisi tidak di masa saat ini. Kita ngiranya kita tuh masih kayak dulu, kita belum ada perkembangan, kita belum ada progres, kita belum ada perubahan. Jadi cobalah untuk tidak lagi hidup di masa lalu, karena ya hidup tuh maju ke depan, selangkah lebih depan. Dan ini disaranin sih kalau kalian tipe orang yang ragu sama diri sendiri gara-gara masa lalu, belajar buat letting go, buat melepaskan. Melepaskan itu bukan berarti kalian melupakan. Ingat, cuma gak kalian pegang erat-erat lagi. Terus yang kedua, masa kecil, if you have a rough childhood, atau kayak masa kecil yang berat, masa kecil yang kurang menyenangkan, pengalaman yang tidak mengenakan di masa kecil,
atau masa remaja, misalnya kalian tumbuh itu banyak dikritik, banyak dikomen, banyak dijudge. Ya akhirnya harga dirinya jadi rendah, dan harga diri rendah itulah yang bikin jadi sering ragu. Gimana tuh cara nge-boost self-esteem? Ada di video tentang self-esteem. Masuk. Oke. Yang ketiga, membandingkan diri dengan orang lain. Ini juga sama, ada di topik self-esteem. Jadi boleh sih menganggap orang tuh sebagai inspirasi. I want to be like them. Tapi bagian mananya nih? Aku bisa apa dulu nih? Kemampuan aku sampai mana dulu nih? Gitu. Terus yang kedua yang kedua terakhir ya, fear of failing, takut gagal. Takut gagal itu sebenarnya datang dari perasaan bahwa kita tuh nggak bisa mengatasinya, kita nggak bisa mengatasi, dan kita tidak bisa menghindari kegagalan. Dalam artian ya kalau terjadi, terjadilah. I know it sounds like lame. Ya masa kalau mau kalah biarin aja kalah? Enggak dong, berjuang sampai akhir. Well, kadang itu yang bikin kita makin cemas sih, dan makin ragu malah. Oke, yang terakhir itu mereka yang punya masalah kesehatan mental, bisa mereka yang punya anxiety, mereka yang punya depression, pokoknya ya mental illness yang di dalamnya tuh ada gejala cemas. Lanjut, nah ini nih cara menavigasi. Bentar, ini gimana ya cara aku gedenya ya? Bentar. Aduh, Etana, gimana sih persiapannya? Gak apa-apa, selama ini kalian sadar gak sih kalau video Etana tuh nggak rapi-rapi banget, nggak smooth banget. Ya udah, it is what it is. There's a part of me telling myself that it's okay to make mistakes, and let people watch it, and let people know that mistakes are natural. It always there, it happen. Oke, cara menavigasi ini nih topik favoritnya Etana. Ini ada hubungannya sama neuroscience atau bagaimana cara otak kita bekerja. Jadi di dalam otak kita, teman-teman ya, keraguan diri kita itu dikaitkan dengan 3 sistem emosional yang saling berinteraksi di dalam otak, yang masing-masing punya tujuan evolusionernya masing-masing. Yang pertama adalah threat system atau sistem ancaman. Kalau kalian tidak asing sama istilah fight or flight, lawan atau kabur ya. Flight itu terbang, menghilang, kabur. Nah, ini tuh bisa dirangsang kalau misalnya kita muncul self-doubt. Kalau misalnya kita punya kritik diri, dan itu bisa diproses sama otak sebagai sebuah ancaman. Ya, jadi kalau misalnya kalian sedang ragu antara kalian melakukan sesuatu tentang hal itu, atau kalian mengabaikan masalahnya. Karena ya tadi, otak tuh ngancemnya keraguan diri gara-gara kita mengkritik diri sendiri. Itu ancaman, nggak suka otak kita tuh ya. Makanya otak memaksa kita untuk melarikan diri dan ya bersembunyi dari situasi itu. Yang kedua, the drive system atau sistem penggerak. Nah, sistem ini bergantung pada pelepasan dopamin dan memaksa kita untuk mengejar hal-hal dalam hidup seperti ya sumber daya, hubungan, dan keterampilan. Sistem ini mendorong kita untuk bergerak maju dan mengambil tindakan. Dan ini yang terakhir, mammalian caregiving system, yaitu sistem yang terlibat dengan motivasi pengasuhan kita. Sistem ini melibatkan hormon yang disebut oksitoksin atau hormon cinta. Kalau kalian dengar videonya Etana yang self-affirmation, nah itu
atau kayak sorry self compassion, kasih sayang diri. Nah ini nih caregiving sistemnya tuh ada di self compassion. Jadi kalau kita memunculkan rasa kasih sayang ke diri kita sendiri, kita malah makin termotivasi untuk melakukan sesuatu. Bersama-sama, sistem-sistem ini mengatur pengendalian diri kita dan menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi ketika ada yang muncul. Kuncinya di sini adalah meminimalkan sistem ancaman tuh yang threat system dengan lebih mengaktifkan drive system dan caregiving system. Jadi kalau misalnya nih kita sedang merasa terancam gara-gara kita menjudge diri sendiri, nih mari kita nyalakan kedua sistem drive sama caregiving. Oke? Nah tapi juga ada nih teman-teman, kalau itu kan dari ya segi neuroscience, mari kita pakai cara lain. Ada lagi nih. Oke. Yaitu namanya reframe it. Ini yang pertama ya. Membingkai ulang. Kalau misalnya kita sedang ragu, coba kita bingkai ulang keraguan diri kita tuh karena apa? Karena apa nih? Akarnya apa nih? Sumbernya dari mana nih? Kenapa kita ragu ya? Nah, coba tanyakan ulang ya. Kita bingkai ulang nih. Lanjut. Bedakan antara keraguan diri yang realistis dan tidak realistis. Hayo, kadang kalau misalnya kita sedang asik dengan pikiran sendiri, mulai kabur tuh batasan antara mana yang realistis, mana yang tidak realistis. Ini aku kutip dari Eder. Keraguan diri yang realistis itu berdasarkan pada kemungkinan nyata bahwa kita bisa melakukan lebih dari apa yang kita lakukan saat ini. Ya kalau bisa monggo, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak realistis, itu adalah hal yang tidak masuk akal, hal yang di luar kemampuan kita. Kita nggak punya sumber dayanya nih, itu nggak masuk, itu kayak nggak bisa lah gitu. Jadi mana nih, realistis apa kagak? Ketiga, pertimbangkan apakah itu sesuatu yang lain. Tadi aku sempat ngomong ada hubungannya sama perfectionism atau kayak perfeksionis. Jadi bisa jadi kalian tuh merasa ragu bukan karena kalian gak bisa, karena kalian terlalu saklek, terlalu kaku. Nah, kadang kita harus ngakuin sih, mungkin kitanya aja yang gak fleksibel, makanya ya kita ragu. Coba kita lihat dari perspektif yang lain. Keempat, berhenti mencari kepastian dari orang lain. Di sini siapa yang kalau ragu akan pilihan, kalian ngechat temen, nanya orang di sosmed, atau kalian tanya di grup, guys, menurut kalian aku harus gimana ya? Guys, aku tuh lagi dalam kondisi kayak gini, kalian gimana masukannya? Ya nggak apa-apa sih minta saran, nggak apa-apa minta pendapat gitu ya untuk jadi konsiderasi gitu. Tapi kalau misalnya kalian dikit-dikit butuh dapat assurance atau kayak yaitu validasi dari orang lain, kalau pilihan kalian udah tepat, kalau pilihan kalian udah bagus, kalau pilihan kalian udah oke, kalau pilihan kalian udah baik, ya bagaimana hidup kita diatur sama orang lain? Ya, jadi coba lebih percaya diri. Kalian percaya sama penilaian kalian sendiri, kalian percaya sama kemampuan kalian sendiri, kalian percaya dah pokoknya ya. Soalnya nanti yang terima efek atau resikonya diri sendiri. Kalau kita dikit-dikit nanya orang, ya orang lepas tangan gitu ya ketika kita udah ngelakuin sesuatu. Itu pun gara-gara kita ngikut tuh pilihan mereka. Lanjut yang ke 5, 6, 7, 8. Oke. Take tiny steps. Ini adalah favorit sentence atau phrase yang aku suka sebut. Baby steps. Langkah-langkah kecil, langkah-langkah bayi yang imut ya. Tapi kerasa efeknya.
Dengan berkomitmen untuk membuat keputusan sendiri, tidak nanya orang lain, itu artinya kalian membangun kepercayaan diri. Terus lanjut nih, practice self-compassion. Furthermore, for practice self-compassion, you can check my video about that. But singkatnya adalah, coba kalau misalnya kalian beneran nih ngambil keputusan dan ternyata itu keputusannya bagus, apresiasilah diri, hargailah diri kita sendiri. Itu biar nanti ketika kita harus milih lagi, terus kita ngikutin penilaian kita nggak nyesel karena kita pernah melalui ini sebelumnya dan bisa. Lanjut, clarify your values and remembering success achieved in the past. Values itu sering banget gue ngeliat di buku-buku tentang self-help atau buku-buku tentang mental health ya. Value, nilai. Kalian tuh pengen jadi orang yang kayak gimana? Kalian tuh pengen kayak apa sih orangnya? Gitu. Definisikan lagi deh. Misalnya Etana tuh orangnya yang kayak gini. Aku adalah orang yang seperti ini. Nah, jadi ketika nanti kita sedang goyah sedikit, kita nggak rubuh, nggak hancur, nggak berantakan. Dan yang terakhir tuh, ingat kita pernah sukses ya. Kalau misalnya kita ngerasa buruk akan kegagalan, ingatin diri aja. Inilah Hall of Fame. Kalau kalian punya piala, silahkan lihat pialanya. Kalau kalian punya sertifikat, silahkan lihat sertifikatnya. Kalau kalian punya kayak transkrip nilai atau raport gitu ya, ya udah lihat aja. No, you did it, you did that. Oke, nah ini ternyata teman-teman, keraguan diri itu tidak selalu buruk. Keraguan diri itu tidak selalu buruk. Singkatnya, ternyata ditemukan, ini hasil dari seorang psikologis dan ini dari pasien-pasiennya. Ragu itu bisa bikin kita menciptakan hasil kerja yang lebih bagus. Karena kita jadi telaten, jadi teliti, jadi critical gitu. Terus meragukan diri itu malah bisa membantu kita latihan untuk minta tolong. Nah itu bagus sih kalau kalian tipe orang yang apa-apa sendiri terus jadi mau minta tolong, that's nice. Yang ketiga, oh my god, sorry. I burp. Sendawa dikit, sorry. Alright. Yang ketiga, meragukan diri itu bisa ngebuat kita dapat informasi tambahan. Anggaplah kita nggak tahu sesuatu nih. Kita nggak ngerti sesuatu, akhirnya kita cari tahu. Dapat informasi baru deh. Terus yang keempat, 5, ngebuat kita jadi lebih siap dan ngebantu kita untuk bisa lebih memilah dan memilih orang-orang yang di dekat kita. Karena kita nggak gampang percaya. Itu ada upside-nya ya. Udahkah? Itukah? Oh ya. Alright. Itu dia teman-teman, presentasi dari Etana. Aduh, ini tau gak sih, Etana tuh emang lagi banyak-banyaknya tugas di kuliah dan kerjanya presentasi aja. Yaudah, berasa kayak bedanya sama kuliah ya. Ya begitulah. Oh ya, ini sumber-sumber yang aku pakai. Kelihatan gak sih? Ya udahlah ya, nanti aku taruh di ya udahlah, nggak bisa di scroll down. Oh my god, look at that, hampir 30 menit. Seneng itu, excited itu that I'm back. Oke. Kayak gitu, makasih teman-teman udah dengerin Etana. I see you again in the next video and goodbye.